Newsman Opinion. Wali Kota Batam berencana mendatangkan boyband fenomenal Korea BTS untuk peresmian kerjasama renovasi dan pengembangan Bandara Hang Nadiem Batam dengan Incheon International Airport Corporation. Namun BTS menolak dikarantina jika mereka sudah dinyatakan negatif tes PCR. Wali Kota Batam menilai kedatangan BTS bisa sangat menggairahkan pariwisata Kota Batam. Apakah BTS ini boleh masuk dalam pengecualian tidak dikarantina dan apa komentar Anda? 633-9160. Ya, menurut saya sih harusnya tidak ada terkecuali ya, karena pada prinsipnya apalagi ini kan sekarang ada Omicron. Kita nggak tahu berapa banyak suasana yang bisa ditimbulkan oleh BTS. Mungkin memang ada kerumunan besar, tapi apakah benar memang bisa menghasilkan seperti apa yang disampaikan oleh Wali Kota Batam tersebut? Itu kan harus benar-benar ditelusuri lagi ujung dan pangkalnya ya, karena baik walaupun itu pun misalkan memang menghasilkan pendapatan yang besar, tetapi kalau ternyata membawa virus ya buat apa? Itu aja. Terima kasih ya. Ya, menurut saya ketika peraturan itu sudah ditetapkan pemerintah kepada siapapun, mau itu BTS mau itu bintang-bintang terkenal sekalipun, harus tetap mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Tidak ada peraturan itu pilih-pilih gitu. Jadi saya minta maupun itu BTS sekalipun juga harus tetap dong ikuti peraturan pemerintah. Apalagi dia kan juga dibayar oleh pemerintah kita. Terima kasih. Saya cuman nggak ngerti aja nih. Ini kan masih zaman pandemi. Di beberapa negara justru pandeminya lagi meningkat nih. Saya dengar kalau nggak salah di beberapa negara Eropa dan beberapa negara mungkin ASEAN kita. Apakah dengan tadi membawa band itu, apa bisa meningkatkan, memajukan yang datang? Itu kan orang sekarang aja udah pada takut ya. Bagaimana sih itu cara pemikirannya yang saya bingung loh. Bagaimana cara pemikirannya kok bisa mau menggairahkan, sedangkan orang ini banyak yang takut. Jadi bukan menggairahkan, lu mau pasang iklan kayak apa juga kalau belum merasa aman, saya rasa mereka nggak akan bergairah untuk datang ya. Itu yang perlu dipikirkan. Apa ada udang di balik batu pelaksanaan ini, saya nggak ngerti. Makasih. Ya, kalau saya jadi BTS juga saya nggak mau dikarantina. Saya paling perform cuma berapa jam, mesti dikarantina berapa hari. Kita logikanya gitu dulu ya. Jadi kita pulang ada pengecualian atau enggak, ya realitanya begitu gitu loh. Mau siapapun ya, kayak misalnya presiden tuh mana mau datang presiden luar mau dikarantina dulu ya gitu. Jadi siapa yang butuh siapa gitu ya. Makasih. Kalau saya sih nggak setuju banget ya, tidak setuju ya. Kenapa? Itu kan BTS ya. BTS itu kan istilahnya kan dia bagaimana muncul, dia kan cuma artis doang ya. Dia harus ngikutin aturan yang ada di Indonesia. Meskipun mungkin diundang dari orang Indonesia itu loh. Kecuali kalau kepala negara itu, mungkin kepala negara oke. Cuma kalau misalkan saya BTS apa ya harus ikutin lah sesuai dengan aturan yang ada dong. Jangan dibeda-bedain, itu aja. Terima kasih. Begini ya, yang namanya grup musik terkenal atau sekelas BTS yang di Korea Selatan tuh itu sudah mendunia, itu kemungkinan tamunya yang datang atau penonton yang datang tuh akan banyak. Berbeda dengan kalau pengamen jalanan yang ke kampung-kampung itu yang diundang ya, itu mungkin tidak banyak tamunya dan mudah menjaga protokol kesehatannya. Ini bagaimana kalau pemusik terkenal semacam BTS yang sudah mendunia nasional itu, kalau didatangkan ke Batam, apa yakin bisa menegakkan protokol kesehatan, misalnya tidak berkerumun penontonnya itu di sana? Kan itu sangat sulit gitu ya. Kalau untuk meningkatkan gairah pariwisata itu mungkin bisa, tapi kan sesaat mungkin ya, tidak selamanya. Jadi jangka pendek, hanya pada saat ada show itu saja. Setelah selesai show-nya itu mungkin juga gairah pariwisata tidak bergairah sebanyak itu lagi gitu ya. Jadi saya pikir ini kesehatan lebih penting dulu kemungkinan, karena ada varian baru
virus COVID-19 di Afrika, Omikron kalau tidak salah, itu sangat berbahaya. Dan ini kan kalau pejabat negara atau daerah kan harus mementingkan rakyatnya dulu ya. Kesehatan nomor 1, baru yang lain nomor 2, misalkan seperti itu. Ya, seperti itu kemungkinannya. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pandangan saya ya, selama ini terjadi COVID di Indonesia, semua pasar tradisional di Jakarta nggak ada yang ngurusin, semua nggak pakai masker. Saya rasa itu nggak masalah. Soalnya nggak masker, nggak ada yang nanganin, nggak ada yang kasih tegur, kasih penjelasan, ya nggak ada. Mereka total hidup. Nah, itu tergantung masing-masing mau jaga diri nggak. Kalau saya sih ya pakai semua. Kalau mereka nggak pakai, nggak ada yang negur kok. Nah, ini kacau di negara kita. Terima kasih. Kalau boleh saya kasih pendapat ya, kalau mau ngatasin masalah COVID sampai selesai, itu ikutin negara lain lah. Jangan pilih kasih siapapun juga. Kalau memang harus karantina, karantina. Apalagi COVID sekarang ini kan ganas ya, Omikron. Belum tentu juga, walaupun udah divaksin 2 kali itu, buktinya ada kok yang udah 2 kali waktu itu, dimana tuh meninggal kena corona yang bukan ini nih, yang Delta katanya. Jadi menurut saya jangan main-main sama COVID. Siapapun juga harus dikarantina, karantina. Itu aja, makasih. Coba tolong kesehatan dulu, utamakan. Tidak ada pilih-pilih lah. Waktunya tes, waktunya karantina. Jangan sampai kejadian kedua kali lah kita lah. Cukup yang udah awal-awal kita ini banyak makan korban. Yang sekarang tidak usah pilih-pilih mau ada hubungan kerjasama ini itu. Kesehatan rakyat dan masyarakat Batam diutamakan dulu. Begitu saja. Menurut saya lucu juga ya, kan sistemnya sebelum pergi itu harus dites, setelah sampai harus dites lagi di negara tujuan. Ini aneh juga nih. Jadi menurut saya sih cukup pas kedatangan dites saja gitu loh. Jadi ini buang-buang waktu, buang-buang biaya. Kedua, BTS siapa gitu loh, manusia kan. Jadi harus ikut peraturan lah. Dia bisa membahayakan jiwa orang lain. Jangankan dia mau pesepak bola atau apa juga, kalau misalnya kena dia udah nggak boleh main. Oke, makasih. Itu ide yang buruk sekali, karena itu tidak boleh dibiarkan terjadi. Tidak ada eksepsi siapapun untuk Indonesia. Kalau memang aturan di karantina ya harus karantina. Dan menarik juga kalau tujuannya adalah membangkitkan semangat atau kunjungan ke Batam. Karena yang saya tahu, objek pariwisata di Batam itu cuma pariwisata seks saja, nggak ada yang lain. Jadi saya pikir Omikron ini kita jangan anggap remeh, anggap sepele. Kita harus ingat tahun 2019 itu, ketika kasus pertama di Kemang itu juga semua orang, 2 orang ya, ada terpapar di Kemang, semua orang juga menganggapnya, wah, Beijing masih jauh lah, Wuhan masih jauh. Tapi ternyata kan sebegitu cepat dan sebegitu parah. Jadi jangan sampai kita ini menjadi bangsa yang tidak pernah belajar dari pengalaman sendiri. Oleh karena itu, dengan alasan apapun, harusnya sekarang ini dari negara-negara luar itu harus dibatasi supaya ekonomi domestik itu bisa berjalan. Orang Medan bisa ke Batam, Jakarta bisa ke Surabaya, dan seterusnya. Kalau kita lihat nanti dari luar negeri, Hong Kong misalnya ditutup, tapi kan belum tentu orang dari Beijing atau dari Korea nggak ke Hong Kong dia dalam 2 minggu yang lalu. Jadi jangan menunggu taman pemakaman itu jadi penuh lagi gitu. Terima kasih. Sebenarnya yang dikhawatirkan sih sebetulnya bukan BTS, yang saya yakin kalau BTS-nya mereka vaksinnya juga pasti sudah mungkin 3-4 kali. Yang dikhawatirkan itu adalah puluhan juta sebenarnya, bukan juta lagi, puluhan juta penggemar kita, penggemar BTS di Indonesia, itu semua bisa meluruh ke Batam. Belum yang dari regional, Singapura, Filipina, Malaysia, dan sebagainya, penggemar fanatik ya, itu yang akan menyerbu Batam. Jadi sebenarnya itu yang dikhawatirkan, bukan BTS ya sih sebetulnya. Jadi mungkin next time aja untuk ide seperti ini. Kemudian untuk yang pendengar tadi bilang Batam pariwisatanya itu saya rasa agak dangkal ya. Batam kita juga punya beberapa titik poin pariwisata di Batam, jadi nggak cuma langsung dikonotasikan seperti itu. Saya rasa itu kurang bijak lah. Ya, terima kasih. Indonesia kota takut, penduduk banyak. Jakarta aja banyak pasar-pasar tradisional nggak pakai masker, nggak ada apa-apain kok. Apain Batam jauh-jauh? Ya pasar tradisional mana ada tegur? Ya gitu aja kok repot. Ya kalau menurut saya sih nggak bisa jadi pengecualian ya. Tapi kalau memang misalnya
benar-benar dipastikan bisa mengundang banyak orang segala macam sih, ya boleh aja. Tapi jadi BTS-nya itu datang di bandara, itu langsung dia nggak boleh ketemu siapa-siapa. Terus dia di panggung, udah nggak boleh bersentuhan sama siapa-siapa juga. Dan ada kayak penghalang yang jauh antara dia dan penonton ketika nyanyi. Ya mungkin nggak apa-apa sih. Tapi ya kayaknya itu juga nggak menjamin juga ya, karena kan bisa airborne juga. Jadi ya sebaiknya sih ada karantina, dan juga ya mungkin nggak perlu lama-lama ya, distandarkan aja. Karena kan baru-baru ini juga BTS juga konser di Amerika. Nah itu nggak tahu deh dia karantina atau enggak ya. Tapi ya kalau bisa sih tetap karantina. Oke, makasih. Ini kalau BTS memang benar-benar mau kita undang, kita kasih aja. Pariwisata kita udah benar-benar terpuruk, banyak pengangguran di mana-mana. Kalau memang dia minta untuk di non karantina, pasti mereka itu sudah sesuai dengan kualitas tesnya mereka, standarnya. Benar-benar terpuruk pariwisata kita. Terima kasih. Siapapun tidak peduli itu kecuali kepala negara ya, karena mereka sudah punya protokol tersendiri. Yang masuk ke Indonesia wajib mematuhi aturan pemerintah Indonesia. Ini berbicara mengenai kedaulatan Indonesia. Jadi semua warga negara asing yang masuk ke Indonesia wajib mematuhi aturan di pemerintahan Indonesia. Jadi pemerintahan daerah juga mesti menegakkan aturan yang sudah dilakukan oleh pemerintah pusat, juga mesti ditaati. Jangan nanti pemerintah pusat bikin aturan, pemerintah daerah bikin aturan yang membatalkan aturan dari pemerintahan pusat. Nanti negara kita bisa kacau gitu loh. Kita mesti saling membantu. Baru itu yang dibilang Indonesia, bukan Indonesia bagian Jakarta atau Indonesia bagian Batam. Terima kasih. Siapapun kecuali presiden dan diplomat serta utusan khusus harus dikarantina. Termasuk orang Indonesia dari luar negeri juga. Ya, ini kita melindungi negara, hal yang lebih penting. Kita nggak perlu pikirkan Batam sendiri. Indonesia harus kita pikirkan. Sebagai kepala daerah harusnya berpikir, punya wawasan kebangsaan, mengutamakan kepentingan nasional, bukan wilayah. Kebetulan saya sudah 2 kali ke Batam. Setahu saya, karena kunjungan saya selalu dalam konteks bisnis, nggak ada hiburan di sana, kecuali orang Singapura datang untuk mencari hiburan seksual. Jadi udah, Batam tugasnya mencari uang sebagai tempat produksi. Titik, jangan mengembangkan pariwisata deh. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Anda mitra bisnis yang sudah beropini dalam Businessman Opinion. Saya Nina Amelia.